Fadil Arif adalah putra asli Batanghari yang menjadi orang nomor 1 dan mengabdikan diri untuk Kabupaten Batanghari. Sudah banyak yang dikorbankan dirinya demi membesarkan nama tanah kelahirannya. Kali ini kisah Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif akan kita kupas dalam program Kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yok Lestari hadir menemani Anda malam ini tentunya di Kisah. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Fadil Arif, Bupati Batanghari. Ya, selamat malam Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya, mencapai saya ya. Terima kasih sekali ya Bapak, kita sudah diizinkan main ke sini. Siap. Bapak juga di tengah waktu sibuk-sibuknya masih bisa meluangkan waktu untuk kami berbincang-bincang hangat dengan Bapak begitu ya. Betul. Jadi kita saat ini pemirsa berada di ruang kerja Pak Fadil begitu ya. Jadi pemirsa, di ruang inilah Bapak menuangkan pikiran, menerima laporan dari masyarakat begitu ya Pak ya. Nah Pak, kita berbicara nama Bapak Muhammad Fadil Arif. Ini adalah tentunya nama yang besar dan semua masyarakat Kabupaten Batanghari tentu tahu dengan nama ini. Kita ingin tahu Pak, masa kecil di balik nama Muhammad Fadil Arif. Seperti apa masa kecil Bapak sebagai putra daerah terusan nih Pak? Ya kalau masa kecil ya sebenarnya normal-normal saja ya Yuk ya. Kalau kita main dengan teman-teman ya, waktu masih SD di dusun, ya mainnya terjun ke sungai lah. Ya, manjat pohon ya. Kemudian kalau madrasah, pulangnya pasti lah main gubuk-gubukan kain kan, pasti Ya, gitu. sarung begitu ya Pak ya? Ya, tapi ceria dan itu sebenarnya sama dengan semangat pendidikan zaman sekarang. Bagaimana anak-anak bisa merdeka ya, mengungkapkan perasaannya, sehingga dia menyambut dunia ini, sehingga dia belajar dengan rasa riang gembira ya. Dan ini yang sekarang pemerintah malah konsen kembali ya ke hal seperti itu ya. Hal yang dulu kita pada kecil kita rasakan, bahwa begitu anak-anak cerianya menyambut jam pelajaran ya, terus pulangnya juga ceria, pulangnya sambil selawatan kan. Iya benar Pak. Jadi mudah-mudahan niat, cita-cita dan harapan orang tua saya memberi nama Muhammad Fadil Arif itu tercapai ya. Karena setiap pemberian nama pasti ada niat dan maksud tertentu. Iya, benar. Ya, kebetulan karena kita mayoritas muslim dan kebetulan saya juga turunan dari muslim, kebetulan datuk saya ulama, pasti ya nama keislaman ya. Nah, dan mudah-mudahan ya niatnya tercapai ya, dan itu menjadi suatu tugas mulia bagi saya, bagaimana bisa membahagiakan orang tua dengan niatnya pada saat saya lahir dulu. Baik, jadi memang masa kecil Bapak di desa begitu ya Pak ya? Sebelum pindah ke kota ya? Sebelum pindah ke kota, benar. Jadi ini kan ada juga salah satu di program kerja yang Bapak gaungkan adalah gerakan membaca Al-Quran gitu Pak ya, gemar gitu. Nah, bicara mengaji nih Pak, apa momen kecil Bapak di desa, momen mengaji ada tidak? Misalnya ketika salah tajwid mungkin guru ngajinya menghukum seperti itu. Seperti apa momen kecil Bapak? Jadi saya kalau mengaji sebelum pindah ke Jambi ya, karena orang tua saya pindah-pindah tempat ya. Di sana ada 2 tempat mengaji dan 1 madrasah. Tiga-tiga sama-sama ada momen ya. Satunya ada guru ngajinya yang tinggi ya, agak lebih besar kan. Itu mukul pakai rotan dia. Pakai rotan ya Pak? Rotan. Jadi zaman itu dibolehkan. Iya. Apabila kita nakal atau terlambat atau memang ngobrol sama teman dipukul pakai rotan. Satunya orangnya kecil. Jadi kita itu ada 2 tempat, satunya kecil. Nah, kebetulan nyubit dia. Salah tajwid, bisa cubit begitu ya Pak? juga kita bikinnya kan. Nah kalau di madrasah dengan di SD ya pastilah pakai roll. Zaman dulu rollnya kan dari kayu kan. Iya. Nah sehingga membekas lah punggung kita ini. Dan kita tidak ada sedikit pun dendam ya dengan guru ya. Iya. Dan sampai sekarang pun kalau ada yang masih hidup ya kita hormatnya minta ampun. Begitu besarnya penghargaan, kemuliaan guru ya yang dilakukan anak-anak zaman itu, dan gurusan itu betul-betul memang pahlawan tanpa tanda jasa ya, bahwa mereka mengabdi dengan upaya yang sedikit dan yang keterbatasan yang ada saat itu, tapi bisa menghasilkan anak-anak hebat kan. Benar, salah ada satunya yang jadi presiden ya. Kalau saya masih kecil ya, saya jadi bupati, banyak yang lebih hebat lagi.
Karena orang Tursan sudah banyak yang jadi bupati. Wow, itu jadi memang Bapak kan putra daerah langsung ya begitu ya Pak ya. Terpikirkan tidak Pak ketika kecil, anak kecil kan biasa punya mimpi begitu ya, punya cita-cita. Ketika kecil apa cita-cita Bapak? Terpikirkah ketika saat ini menjadi orang nomor 1 di Batanghari Pak? Kalau saya tuh hidupnya easy going ya, dan bapak saya memang melatihnya begitu. Jadi demokrasi yang saya terapkan di keluarga sekarang semua bagian dari yang diajarkan orang tua saya. Bagaimana kita diberikan kebebasan untuk mengenali potensi diri kita ya. Iya. Tapi memang tadi saya sampai ceritakan sama Yuke bahwa kebetulan karena anaknya belum ada yang jadi pegawai, pengenlah kita jadi pegawai. Kalau niatnya bagaimana menjadi orang bermanfaat saja. Jadi kalau memang jadi pegawai bermanfaat, kalau jadi pengusaha yang bermanfaat ya. Tapi bagaimana kita bisa hidup sejahtera dan kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, niatnya begitu saja. Jadi mengalir saja dia. Tidak ada niat-niat tertentu. Niat tertentu misalnya mesti jadi bupati, nggak pikir lah. Jadi memang pas kecil tidak terpikirkan begitu ya? Sampai 2019 awal pun tidak terpikir saya mau jadi bupati. Ya kan? Setelah didatangi teman dan sahabat semua dan direstui oleh keluarga, apakah kepikiran dan langsung jalan. Tapi saya itu ada satu sifatnya, kalau sudah memastikan tujuan, saya akan kekeh dengan itu. Ya, tinggal usaha dan ikhtiarnya harus maksimal. Pada saat memang mentok, itu harus dari kehendak Tuhan. Tidak boleh manusia jadi penghalangnya. Yang penting kita sudah berusaha dulu semaksimal kita harus mungkin. Konsisten, tahan ya. Kalau memang harus gagal, itu Tuhan yang memberikan kegagalan. Tidak boleh manusia. Makanya saya agak sedikit cuek dengan hal begitu ya, Yuke ya. Agak tambeng lah. Karena memang dari Bapak sudah berusaha dulu semaksimal mungkin gitu ya Pak ya. Baik, jadi di tengah kesibukan Bapak nih Pak sebagai Bupati Batanghari begitu ya Pak ya, tentu waktunya sibuk sekali. Bagaimana Bapak meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk hobi mungkin misalnya, mungkin bisa diceritakan Bapak hobinya apa? Masih lah saya hobi ya. Jadi beberapa yang aku sudah tinggalkan ya. Kalau hobi main bola masih saya. Main bola, main tenis sudah. Terakhir main motor. Tapi karena saya jatuh di turunan, bahu saya lepas. Ini sekarang istri saya belum mengizinkan main nih. Belum diizinkan sama ibu ya Pak ya? Karena saya dari muda memang hobi. Hobi motor. Untuk atik motor ini kan. Iya. Nah ini nggak tahu dapat izin apa nggak, tapi udah mulai sembuh nih. Untuk saat ini istirahat dulu. Jadi kita kadang-kadang jadi pejabat publik ini. Iya. Ada suatu kerinduan bagi kita bagaimana kita diperlakukan sama dengan orang lain. Dan manusia itu hakikatnya kan diperlakukan sama. Iya. Tuhan memperlakukan sama dan kita pengen orang memperlakukan sama. Tapi memang dengan posisi kedudukan kita, kadang-kadang memang kalau makan disuruh duluan, ya kan? Kalau mobil ditaruh di depan. Akhirnya risih-risih juga lama-lama. Kita kangen ya, yang normal-normal itu. Yang dapat tempat itu salah satu tempat olahraga. Kita kalau main bola, awalnya saja mereka tahu bupati. Kalau sudah berubah bola nggak tahu lagi dia bupati. Sehingga kaki kita bisa disepak sama mereka kan. Dan kita nikmat hal begitu. Iya. Main motor juga begitu. Kalau sudah pakai helm, terus ketemu di jalurnya, senggol-senggolan dia kan. Iya. Senggolan main duluan kadang kepercik lumpur kita kan. Dan kita nikmat bahwa hakikat manusia itu setara. Nah, jadi ada kerinduan terhadap hal seperti itu. Tapi kita juga harus ikhlas ya bahwa memang kadang-kadang kita terpaksa didahulukan karena memang kebetulan banyak tugasnya. Yeah. Jadi kalau orang mesti ketemu orang lain mungkin 10 kali sehari, kita mesti ketemu 100 kali kan. Ya wajar saja agak didahulukan ya. Karena antriannya agak panjang. Nah, tapi kerinduan itu tetap ada. Kerinduan menjadi orang biasa-biasa saja itu. Oke. Baik, jadi saya dengar juga Bapak ketika kecil ini bersekolah di kota Jambi, benar ya Pak ya? Habis dari dusun pindah ke kota ya. Iya, apa karena Pak? Waktu itu didasari, di dusun, orang tua saya kan pegawai pindah-pindah. Di zaman Orde Baru kan pegawai sering pindah-pindah jauh. Dan kebetulan datuk saya agak sayang lah sama saya. Nah, karena saya itu suka makan ikan, makan udang, datuk saya hobi nangkap di sungai. Zaman dulu kan masih banyak dia. Iya. Sehingga akhirnya saya ditinggal lah di dusun, hiduplah dengan kakek nenek saya. Terus biasanya dengan kakek nenek ini kan, dengan datuk, dengan nyai ini, kita kan agak jumawa nih, karena disayangi berlebihan. Iya, dispesialkan begitu ya Pak ya? Jadi pas kelas 5 SD, dilihat orang tua saya, ini kayaknya lama-lama anak aku bisa jadi dajal nih, kalau gini. Ya kan? Sudah mulai semena-mena nih kan, jadi kelas 6 dipindahkan ke Jambi. Dipindahkan ke Jambi, dan terasa gitu ya, ada ketinggalan pelajaran di situ. Maka sekarang itu menjadi inspirasi saya, bagaimana sarana pendidikan Batanghari, bagaimana kompetisi guru di Batanghari itu setara dengan orang di kota. Iya. Itu baru di kota Jambi, belum di kota Jakarta kan? Iya, benar. Terasa kita ketinggalan, bahwa mata pelajaran tidak seimbang. Dan ini kita tidak akan kompetitif ya, dengan manusia lainnya. Maka sekarang di Batanghari kita genjot nih, bagaimana kompetisi guru meningkat, sarana pendidikan yang kekinian, kemudian representatif ya, kita akan jor-jor nih. Karena kalau dia tidak punya ilmu, dia akan gagal hidup. Iya, benar.
Ya. Jadi Bapak karena sempat bersekolah di kota, Ya. jadi kembali lagi mengabdi di Batanghari Ya, gitu, menerapkan jadi ya Pak ya. sangat tahu persis gitu ya. Apalagi saya karirnya dari kelurahan, kecamatan, lihat ya. Ya. Lihat, makanya banyak anak-anak dari kabupaten, kota itu masuk Unja saja berat deh. Iya. Dan ini bahaya kalau dibiarkan terus, dia akan kalah. Karena manusia itu bersaing dengan manusia. Pengalaman pribadi itu yang membuat saya menjadi makin semangat. Iya. Semangat bagaimana membuat anak-anak sekarang, mungkin orang tidak akan menyadarnya. Nikmatnya kan kalau anak SD sekarang mungkin baru 10 tahun lagi, Iya. 15 tahun lagi. Yang SMP juga gitu. Tapi bagaimana kita menjadi bagian sejarah untuk perbaikan. Bukan bagian dari kerusakan. Nah, karena kita mengalami secara pribadi, bagaimana ketinggalannya kita begitu. Saya juga dulu waktu jadi camat, anak saya sekolahnya awal-awal SD di kecamatan ya, kecamatan, satu kecamatan di Batanghari. Sewaktu saya tugas pindah ke Muara Jambi, yang terdekat kan di kota Jambi tuh, dekat Telanai. Iya. Nah, jadi di antara dari Segenti ke Telanai, ketinggalan juga. Nah, maka pada saat amanah ini diberikan kepada saya, dipercayakan Tuhan dan masyarakat kepada saya jadi bupati, ini mungkin kesempatan saya untuk memperbaiki itu semua. Walaupun dengan tantangan yang ada. Iya. Ya kan, guru-guru pasti zona nyamannya keganggu nih. Benar. Yang selama ini kerja, schedule-nya suka-suka mereka, Iya. kita atur sangat ketat. Dan kompetensi kita tingkatkan. Nah, Yuke, supaya paling nggak kayak Yuke lah dia, agak cerdasan gitu kan. Terima kasih Iya. sekali Bapak. Iya. Jadi kan tadi bahwa mengingat Bapak berbicara sepak bola, hobi Iya. Bapak salah satu sepak bola. Ini kan juga berkaitan bahwa Bapak ketua Asprof PSSI Iya, Jambi Provinsi gitu. Jambi, ya. Ini berkaitan juga berarti Pak, salah satu dengan hobi Bapak atau seperti apa? Sebenarnya karena saya hobi dari kecil ya sepak bola. Jadi Iya. kalau main ya SD, SMP, SMA itu pasti, kuliah pasti main bola lah, kerjaan kita begitu. Terus ya jadi ketua PSSI nggak sengaja saja, karena teman-teman pecinta bola bilang kalau ini kayaknya PSSI diurusnya tidak begitu baik ya. Ya. Karena kalau ngurus bola ini Yuke, pasti banyak wakafnya kan. Tidak mungkin dapat keuntungan kita dari situ. Tapi keuntungannya ada kepuasan. Iya. Pada saat kita bisa membuat anak-anak menyalurkan hobinya. Dan saya sangat meyakini, kebetulan sepak bola ini kan dicintai hampir 80% orang Jambi. Iya. Saya sangat yakin olahraga inilah mencegah anak-anak terpapar narkoba. Mencegah anak-anak kita, generasi kita terpapar judi online. Iya. Karena orang yang suka olahraga, ya kan, apapun olahraganya, dia pasti akan menjaga tubuhnya. Benar Pak. Dan orang yang suka olahraga pasti sudah capek deh, tidurnya agak cepat malam. Iya. Nah, jadi memang kita galakkan. Nah, inspirasi dari situlah keyakinan kita bahwa tidak cukup dengan penyuluhan saja ya untuk menyiapkan generasi muda ini. Makanya di Batanghari ini kita ngangkat pelatih tangguh. Ya, ada yang sepak bola, ada yang bola voli, ada yang bulu tangkis, ada yang tenis, ya, Iya. ada yang basket. Olahraga yang diminati masyarakat Batanghari lah. Karena kita yakin ini anak-anak mesti diselamatkan. Karena mereka nanti akan mengurus kita yuk ya. Pada saat kita tua, Iya. anak sekarang yang akan mengurus kita. Jadi ketua PSSI itu nggak sengaja saja. Karena yang lain nggak ada yang mau ngurus, ya disuruh kita. Karena kita hobi ya, kita mau lah ngurusnya. Jadi sesuai berkaitan juga dengan hobi begitu Iya. ya Pak ya. Baik, tadi kan Bapak sempat berbicara mengenai masa tua nih. Iya. Mungkin kita ingin tahu ketika nanti sudah pensiun Pak, di masa tua, apa yang Bapak inginkan di masa tua? Ingin menjalani kehidupan yang seperti apa ketika Iya. di masa tua Pak? Kalau sudah tua sekali ya, pastilah kita bagaimana dengan anak dan cucu ya. Pasti ikut pengajian. Tapi menjelang tua sekali, kalaupun memang kita punya kesempatan ya, saya memang akan aktif di partai dengan organisasi seperti PSSI ini. Kita pengen mencetak generasi, mencetak pemimpin-pemimpin yang punya kesadaran, yang punya kemauan tinggi, bagaimana dia bisa membuat masyarakat hidupnya lebih baik. Kita tidak menuduh bahwa banyak pemimpin yang niat tidak baik, tapi kita perlu siapkan yang tahan banting. Karena kalau dia tidak tahan, bahaya. Suatu program itu kan tidak akan bisa dilihat setahun 2 tahun. Iya. Perlu berkesinambungan dia. Dan dalam menjalankannya pasti banyak tantangannya, pasti banyak hujatannya. Iya. Kalau tidak ada hujatan, tidak ada yang kontra, pasti bukan inovasi dia. Iya. Yang namanya inovasi pasti ada yang tidak suka. Benar. Tapi kalau dia semua orang biasa-biasa saja, itu pasti business as usual, rutinitas saja dia. Iya. Kita tidak mau pemimpin-pemimpin kita ke depan, generasi kita di bawah umur kita, sifatnya begitu. Karena tantangan dunia semakin besar juga. Iya. Nah, kalau diberi sebelum tua sekali ya. Iya. Tapi kalau sudah tua sekali, dekat-dekat 70 ya, dengan anak cucu lah ya. Dekatkan diri ke Tuhan pastilah. Iya. Nah, tapi sebelum itu, pengen kita kalau tidak punya jabatan publik lagi yang ngurusin mencetak generasi ini. Oke. Kalau diberi kesempatannya. Nah, ini kan tadi kita berbicara masa tua yang sudah cukup jauh begitu Pak ya. Untuk saat ini nih Pak, menjelang mungkin
masa akhir jabatan yang tinggal beberapa waktu lagi. Apa langkah terdekat yang ingin Bapak lakukan ke depan? Yang pertama menuntaskan 3 bulan program prioritas yang menjadi janji kita kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya janji itu tidak dilaksanakan selama 5 tahun. Makanya RPJMD Kabupaten Batanghari itu 2021-2026 kan. Ya. Tapi karena undang-undang pilkadanya yang menyatakan berakhir 2024, ya mau tidak mau kerja 5 tahun kita selesaikan 3 tahun kan, 3 tahun setengah. Dan dengan begitu ya terpaksa harus kerja keras. Karena orang tidak peduli. Dan kita juga tidak yakin nih pada saat orang lain melaksanakannya. Karena mungkin punya selera masing-masing. Jadi 3 bulan program ini harus dituntaskan sehingga lunaslah janji kita kepada masyarakat. Nah itu juga hal terdekat itu yang mesti kita lakukan. Yang ingin fokus dulu program kerja. Iya, program kerja yang sudah menjadi janji kita kepada masyarakat Batanghari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bupati Fadil Arif yang sekarang ini dia bupati yang usia muda, energik dan agamis. Kita sangat mengharapkan kehadiran bupati yang seperti itu, alhamdulillah terwujud. Dan kita dapat melihat daripada program-program beliau yang dari 36 program dari visi misi beliau itu sudah 98% itu sudah terlaksana. Tinggal lagi ada 2 program yang besar itu belum, tapi sudah mulai direalisasikan. Satu itu Islamic Center dan satu lagi sirkuit yang belum. Dan insya Allah dalam waktu dekat mungkin 2024 ini akan terwujud program demikian. Dan kita dapat merasakan juga betapa perubahan yang besar tentang keindahan di ibu kota kabupaten. Kita lihat ya tempat-tempat tertentu itu nampak nyaman dan disenangi oleh masyarakat, terutama pemuda-pemudi dan masyarakat yang berjualan di sana. Itu alhamdulillah. Seperti di depan Serambi rumah bupati dan di depan kantor ya. Alhamdulillah. Dan kita juga melihat betapa indahnya lapangan Garuda yang selama ini tidak kelihatan keindahannya, sekarang sudah nampak bagus. Harapan kita untuk Kabupaten Batanghari ini lebih maju lagi ke depan, dan insya Allah kita sangat mengharapkan pemimpin ini supaya berkesinambungan, supaya tercapai apa yang direncanakan. Ya, setidak-tidaknya dia mendapatkan 2 periode, itu harapan kita. Ya. Supaya apa yang direncanakan dalam pembangunan jangka panjang itu akan lebih berhasil lagi. Pemirsa, ini seru sekali perbincangan kita dengan Pak Fadil. Setelah ini kita akan berbincang kembali, tetap di Kisah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program Kisah. Dan saat ini saya masih bersama dengan Bapak Fadil dan Ibu Zulma. Bapak dan Ibu, saya ingin berbicara mengenai karir mungkin Bapak. Dulu kan sempat Bapak, apa yang memutuskan Bapak ketika dari karirnya camat, kemudian naik ke sekda, kemudian juga saat ini menjadi bupati memilih terjun ke dunia politik dengan melepaskan ASN? Jadi kita, kalau kembali ke awal, tamat kuliah, tidak ada niatan saya jadi pegawai. Saya usaha, coba-coba usaha ya, kerja dengan berbagai bidang lah. Tapi orang tua saya pada saat itu, karena dia pegawai negeri, karena kami berenam bersaudara, saya anak keempat. Kakak saya yang 3 tidak ada yang mau jadi pegawai. Terus dia pesankan, Fadil kau pokoknya tes pegawai. Soal lulus tidak lulus itu urusan Tuhan. Tapi aku pengen salah satu anakku jadi pegawai. Jadi zaman itu kan agak masih jelek lah keadaan Indonesia ya. Jadi kalau tidak diurus pegawai tidak bakal lulus. Jadi saya itu tes pegawai itu 7 kali. 7 kali? Ya, karena amanah orang tua harus mesti tes, saya ikut tes. 7 kali, yang ke-7 lulus. Lulus aja jadi pegawai di Batanghari. Terus ditempatkanlah di bagian PMDes kan itu ya. Masih CPNS,
Terus pas PNS dipindahkan ke kantor camat. Habis itu pindah ke kantor lurah. Habis kantor lurah kembali lagi ke kantor camat. Jadi saya semua jabatan itu dari yang paling kecil. Jadi jabatan kasih di kelurahan, terus kasih di kecamatan, jadi sekcam, jadi camat. Terus habis camat jadi sekretaris dinas, terus jadi kepala dinas 2 kali, terus jadi PLT Sekda, terakhir jadi Sekda di Kabupaten Muara Jambi. Pada saat jadi Sekda ya sudah nyaman lah. Saya termasuk Sekda yang muda di Indonesia ya, awal-awal 40 tahun sudah jadi Sekda. Iya benar. Karir saya, karena cita-cita saya pada saat jadi pegawai, saya mesti mencapai topnya. Kerja keras, kerja baik, bagaimana mencapai topnya. Kalau pegawai itu cuma satu kan. Iya. Kalau nggak sekjen ya dirjen lah di pusat. Antaranya jadi Sekda provinsi. Saya udah kebayang pada saat jadi Sekda Muara Jambi, pada saat itu mau lelang Sekda provinsi, sudah bayang nih aku mau ikut lelang. Karena agak pede saya dengan kemampuan saya untuk lelang-lelang begitu. Iya. Terus keluarga datang, sahabat datang ya, bahwa nyatakan Batanghari ini perlu kayak tenaga kau dia. Perlu tenaga kau perlu lah nyalon diri gitu kan. Ya agak mikir juga saya. Di saat umur sedang bagus-bagusnya karir saya, terus anak saya masih kecil-kecil kan. Saya cerita sama istri saya, kalau begini kita mutuskan, ini kan beda profesi. Ya. Secara aturan kepegawaian, saya itu tidak bisa pensiun. Karena syarat pensiun itu minimal 50 tahun dan mesti mengabdi 20 tahun. Umur saya itu belum sampai 50 tahun. Kalau saya banding setir nyalon bupati ya berhenti tolak. Jadi kalau SK itu bunyi SK itu diberhentikan dengan hormat tanpa pensiun. Iya. Ya. Terus saya bilang sampaikan, ya udah kalau memang untuk kampung halaman, terus memang keinginan orang banyak, apa salahnya kita coba. Nah, di sisi saya ngomong sama kedua orang tua saya, kebetulan alhamdulillah masih hidup ya. Orang tua lebih keras lagi. Karena sebagian keluarga kan tidak boleh nih. Oh nanti anaknya gimana kehidupannya, siapa yang ngasih makan, siapa yang nyekolahkan, karena masih kecil-kecil. Waktu saya ngomong, apapun profesi kita, jadi Sekda pun bisa miskin loh. Kalau Tuhan menginginkan begitu. Ya. Jadi kalau untuk kampung halaman, bahwa kita punya niat baik untuk kampung halaman, nyalon saja. Menang kalah itu urusan Tuhan. Tapi paling tidak ada usaha, ada ikhtiar kita, bagaimana kita membangun kampung halaman kita. Apakah dari situ saya melangkah, mulailah melakukan langkah-langkah politik ya. Nah, dan Jack TV ini salah satu yang awal-awal sudah meliput saya untuk melangkah ke sana ya. Jadi maka saya agak susah melupakan Jack TV ini. Terima kasih Ya, sekali Bapak. wawancaranya sana itu ya mirip dengan tempat saya ini. Karena saya itu selalu rumah dinas saya. Dan saya memang orang tua saya ingatkan, kalau ada jabatan yang ada rumah dinasnya, kau harus tempat. Karena negara memberikan fasilitas itu supaya kerja kita maksimal. Dan orang tidak susah mencari kita. Kalau tidak ketemu di kantor, kalau tidak ada kegiatan lain, ya ketemunya di rumah dinas. Dan rumah dinas itu rumah rakyat, walaupun pengelolaannya dengan aturan pemerintah ya. Nah, jadi saya setiap jabatan, saya pasti tinggal di rumah dinas. Dulu waktu camat, kami itu sendirian, karena camatnya jauh dari rumah penduduk, kantor camat dan rumah camat itu, di depan kuburan. Ini istri saya ikut nih, karena orang tua saya bilang, sepanjang ada rumah jabatan harus ikut. Jadi anak-anak saya ikut semua. Ibu ikut tinggal juga begitu Bu ya? Nah, jadi supaya optimal ya. Jadi memang negara sudah merancang bagaimana efektif dan efisien kalau kita tinggal di rumah dinas. Nah, alhamdulillah kita waktu itu doanya, saya beserta istri dan keluarga dan kawan-kawan doanya bagaimana Fadil beserta keluarganya dan Kabupaten Batanghari diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik itu kalau menang ya alhamdulillah. Kalau yang terbaik itu kalah juga alhamdulillah. Nah ternyata yang terbaik itu diberikan kemenangan oleh Allah. Karena saat itu saya tidak dihitung sama orangnya. Tapi saya memang sudah biasa begitu. Karir saya ya itu memang fight lah. Fight dari setiap jenjang jabatan. Dan bisa eksis ya dengan kerja keras. Wong kita tidak punya saudara yang hebat ya. Ya jadi yang menggendong kita. Kita tidak punya paman bupati, tidak punya paman gubernur. Ini udah itu kita merancangnya di sini. Tapi alhamdulillah dilancarkan Allah. Tapi istri ya sangat support ya. Di Sengeti itu kami sendirian juga. Di komplek itu, di rumah Sekda itu sendirian tinggal di sana. Orang bilang itu seram, angker ya. Masuk rumah dinas sama dulu rumah dinas di Spenda. Orang bilang seram ya sudah kita nyaman-nyaman saja. Tetap ditinggali begitu ya? Iya, tetap ditempati. Karena kata orang tua saya itu bentuk rasa syukur ya. Bahwa memang ada risiko jabatan itu. Pasti ada pusingnya kita ditemuin orang minta tolong. Tapi ada kepuasan kita pada saat orang punya masalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itu tugasnya pejabat publik. Ya, soal bisa apa enggaknya belakangan, tapi dikerjakan saja. Gitu. Oke ya. Baik, jadi memang
tadi di segmen sebelumnya kan kita juga sempat berbicara bahwa Ibu menyampaikan Bapak memang punya kemauan yang kuat dan juga tanggung jawab. Ternyata benar pemirsa yang disampaikan Bapak tadi ya, dilihat dari dimanapun ditempatkan rumah dinas, ditinggali begitu Ibu ya. Ibu ketika mendampingi Bapak sepanjang masa karirnya, momen apa yang paling berkesan Ibu? Mungkin ketika mendampingi dari Kasih, tadi Bapak cerita dari camat, sampai sekda, sampai saat ini menjadi Bupati Batanghari. Momen apa yang paling berkesan, yang paling Ibu ingat hingga saat ini Ibu? Saya tuh waktu nikah sama beliau kan sempat dekat sebentar. Kalau nggak salah nggak nyampe setahun. Iya. Beliau harus pindah lagi ke kantor camat dari kantor lurah itu. Jadi saya pelisah sama Bapak ini lebih kurang hampir 7 tahun. 7 tahun. LDR begitu Bu ya? LDR. Jadi sekali Bapak ketemu. pulangnya di Jumat malam, nanti Senin pagi balik lagi ke dusunnya, kantor camatnya di Terusan itu. Jadi itu membuat saya tuh jadi kuat kalau menurut saya. Jadi saya punya anak sampai 2 itu ya lebih kurang 7 tahun LDR. Tapi saya meyakinin diri saya nggak boleh cengeng, nggak boleh lebay gitu. Dan yang paling penting saya percaya penuh bahwa suami saya ini memang kerja untuk anak istri. Jadi pikiran-pikiran yang ibaratnya pikiran-pikiran ngawur itu diabaikan. Diabaikan begitu Bu ya? Jadi cukup tangguh lah untuk sebagai umur yang masih muda gitu ya. Mungkin sekarang pasti sudah curhat di medsos ya. Ya di saat itu Ibu ya masih sangat muda sekali. Jadi akhirnya bisa kumpul lagi ketika Bapak jadi camat. Nah, sudah ada komunitas ya kan, walaupun jauh ya. Tapi itu Bapak sampai 3 kali ngomong ke saya masih ingat itu. Apa itu Bu yang disampaikan Bapak? Sampai Ibu 3 kali mengingat. Jadi Bapak itu menceritakan kalau dia ditawarkan ya jadi camat. Karena ada plus minus lah ya Mbak Yoke. Jadi saat itu saya juga lagi ada usaha yang kalau misalnya kalau kita pikirkan Bapak ngajak saya ikut ke dusun tinggal di sana. Itu omongan pertama. Jadi Bapak mungkin mikirnya kalau ikut beliau usaha ditinggal. Tapi kalau menolak otomatis tidak boleh menjabat ya. Nah, itulah ibaratnya. Nggak jadi camat, jabatan hilang. Jabatan hilang. Ya. Iya. Itu yang pertama, tawaran pertama. Saya masih diam karena saya waktu itu kan belum, pikiran saya belum jauh gitu. Yang kedua Bapak ngomong lagi. Nah, yang ketiganya ngomong lagi bahwa ini adalah keputusan terakhir gitu. Bahwa kalau menolak ya otomatis Bapak nggak dikasih jabatan gitu. Di satu sisi saya harus tinggalkan usaha saya. Setelah saya pikir-pikir, saya milih suami gitu. Usaha saya alhamdulillah bisa saya serahkan sama karyawan saya. Saya mikir gitu. Ini suami saya ditawarkan karir yang diinginkan banyak orang. Sangat egois kalau saya menolak. Lagian sudah 7 tahun juga LDR gitu. Nah, inilah saatnya saya harus ikut suami. Jadi itulah momen pertama saya meyakinkan diri saya, apapun yang terjadi saya harus mendampingi Bapak begitu Ibu ya. Jadi karena memang Bapak ini diminta masyarakat, memang dipercayakan begitu Ibu ya untuk setelah saya ikut beliau di dusun itu, di kantor camat itu, saya baru tahu kalau beliau itu sayang sama masyarakat di sana. Jadi saya baru tahu kalau beliau ini memang luar biasa totalitasnya gitu. Jadi tidak pernah cerita gitu, hebatnya nggak pernah cerita, nggak pernah membanggakan tentang kerjanya atau mengeluh tentang kerjanya. Tapi kalau pulang tuh memang untuk keluarga. Tapi kalau bisa dibilang kalau ada masalah dipendam sendiri, itu hebat. Jadi memang Bapak berprinsip Ibu nggak perlu tahu nih masalah di lapangan. Senengnya aja katanya. Senengnya aja begitu. Senang untuk anak istri, ngapain kasih susah. Baik, luar biasa sekali. Bapak nih momen yang paling diingat Pak selama berkarir. Mungkin momen sedih karena kan Bapak ditempatkan mungkin di desa begitu Ibu ya. Mungkin yang sedikit desa terpencil atau seperti apa. Ada tidak Pak momen suka dukanya atau yang paling berkesan diingat selama berkarir Pak? Saya kalau sedih itu susah lah ya. Kita kan biasanya tetap kita lalui ya. Jadi pasti sedih saat kita lalui. Jadi memori kita agak blank tentang kesedihan. Ya. Jadi pada saat saya di camat karena pegawainya terbatas dan anggaran terbatas. Dan kalau jadi camat istrinya jadi ketua
ikut menggarap PKK. Iya. Itu karena keterbatasan tenaga. Kalau turun ke desa, istri saya dengan teman-teman PKK-nya warga desa setempat, istri saya bawa mobil camat itu dia bawa sendiri. Nah, di jalan tanah, saya sudah mikir aja. Ini belum dari kecil istri saya tidak pernah ketemu jalan tanah ya. Terus ketemu jalan tanah bawa mobil sendiri. Jadi orang desa agak bingung-bingung. Tanpa pendampingan Ibu ya? Iya, zaman itu belum ada jalan aspal. Jadi masuknya jalan tanah. Jalan tanah, nah ini bersama teman-teman lah, sama-sama ibu-ibu PKK ya. Nah ini saya bilang, ya udahlah, mungkin ini proses hidup kita ya, proses hidup kita. Nah, tambah lagi yang paling kita ingat ya perjuangan pada saat pilkada. Karena memang tidak mungkin saya bergerak sendiri. Ya. Istri saya mesti ikut terlibat. Dan istri saya ini dari pagi sampai malam sosialisasi. Ya kadang-kadang, karena niat saya dulu, istri saya tidak boleh capek-capek banget ya. Tidak boleh capek-capek tentang profesi saya. Tapi ternyata setelah kita masuk dalam politik, karena ini sudah kesepakatan kita bersama ya, beliau ikhlas saja menjalani itu. Menjalani untuk turun sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah, ini momen-momen sedihnya pasti ada lah. Pada saat kita dihujat orang ya. Tapi itu menjadi tantangan. Apakah kita masih bisa konsisten ya dengan apa tujuan kita. Karena itu salah satu dinamika kehidupan di setiap zaman. Bukan di zaman sekarang saja, cuman polanya saja berbeda. Oke. Baik, jadi tadi kan Bapak sempat berbicara PKK begitu Ibu. Ibu saat ini kan sebagai ketua TP PKK begitu Ibu ya. Mengingat program kerja TP PKK, saya ingat salah-salah adalah Rumah Bunda begitu Ibu ya. Sebenarnya apa Bu Rumah Bunda ini? Mungkin bisa diceritakan. Jadi itu termasuk dalam 36 visi misinya Bapak. Kita membaca ya. Ini di Batanghari ini banyak problema tentang rumah tangga, tentang keluarga. Kalau selama ini kan PKK memang sudah ada instruksinya dari pusat, jadi kita mengacu pada 10 program pokok PKK. Nah, di Rumah Bunda ini sebenarnya seperti PKK juga, tapi kita lebih lingkupnya inovasi. Kita buat ini Lebih inovasi, integrated lah. terintegrasi, terpadu. Jadi tujuan Rumah Bunda itu permasalahan yang ada di keluarga, mulai dari permasalahan anak dalam kandungan, balita hingga lansia, itu bisa dilaporkan ke Rumah Bunda. Nanti kita akan teruskan laporan tersebut ke OPD terkait. Contoh misalnya ada anak yang stunting, nanti kita data, kita lapor ke Dinas Kesehatan. Bagaimana nanti penanganannya lebih lanjut. Ada yang keluarga miskin, anaknya tidak bisa sekolah, putus sekolah. Kita kan punya beasiswa tangguh ini. Kita lanjutkan lagi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ditangani lagi oleh dinas tersebut. Jadi terintegrasi semua itu, kita berharap masyarakat Batanghari ini tidak ada lagi yang untuk melaporkan masalahnya kesusahan, baru hanya melaporkan lagi, belum lagi penyelesaian. Benar. Itulah kehadiran Rumah Bunda. Jadi bukan hanya sekedar melaporkan, tapi ada tindak lanjutnya, ada penyelesaian. Jadi luar biasa sekali begitu Ibu ya. Kemudian ini Bu, apa harapan Ibu sebagai Ketua PPK untuk bagian di kecamatan mungkin Bu? Seperti apa harapannya? Dulu karena saya ini pernah jadi ibu camat, kata Bapak tadi saya udah ngerasain ya. Seperti saya apa? ini anak kota, masuk ke desa, yang selama di kota nggak pernah ketemu jalan merah, jalan coklat. Kemudian mengendarai mobil sendiri begitu Ibu ya? Dengan bismillah gitu. Kebetulan kondisi mobil juga nggak sehat-sehat benar. Sama anggota turun ke desa-desa. Akhirnya saya berpikir begini, PKK ini memang hadir untuk memberdayakan masyarakat. Kalau sudah pintar masyarakat, ya PKK ini pasti sudah dihapus ya program ini. Tapi setelah jadi ibu bupati, saya belajar. Dulu waktu jadi ibu camat, kita punya wilayah desa. Nah, kita harus wajib membina desa-desa yang ada, beserta inovasi kita juga. Setelah jadi ibu bupati, saya berpikir dengan anggota saya yang jumlahnya sekian ini, saya rancang program bagaimana bisa masuk ke seluruh desa se-Kabupaten Batanghari ini. Kita ada 124 desa kelurahan. Saya bilang ke Bapak, ya Mama punya program itu, jalanin katanya. Jangan Bapak cuma support Ibu ya? jangan cuma cerita, buktikan gitu ya. Bapak kan orangnya gitu. Dia nggak suka kita cuma omong doang gitu. Akhirnya
Saya kumpul sama anggota saya panggil semua, saya tantang balik. Kita ini kan punya slogan perubahan. Iya. Jadi kita harus buat PKK perubahan. Jadi saya tantang untuk turun membina semua desa sebatanghari. Dan alhamdulillah dalam waktu lebih kurang 6 bulan, sudah tercapai. Sudah tercapai, luar biasa sekali itu. Ya, jadi karena memang Bapak juga support apa yang Ibu rencanakan begitu, jadi memang terrealisasi dengan baik begitu Ibu. Jadi kalau kita ada program, saya presentasi dulu ke Bapak. Ke Bapak. Ya, kira-kira Mama mau buat ini. Terus Bapak bilang, tujuannya apa? Hasil akhirnya apa? Outputnya apa? Gitu. Kalau nggak masuk akal, itu ngawur. Tidak diterima Bapak kalau memang kurang jelas begitu Ibu ya. Silahkan. Dilanjutkan begitu ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali. Bapak sebagai putra daerah yang juga menjadi orang nomor 1 Pak di Kabupaten Batanghari, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat juga kepada anak muda mungkin khususnya di Kabupaten Batanghari? Bahwa hidup itu perjuangan dan hidup itu pasti kompetisi. Kalau manusia ya kompetisi sama manusia. Jadi kan keadaan semakin canggihnya dunia, semakin banyak jumlah orang di dunia ini, bahwa hidup itu perjuangan, bahwa mereka harus berjuang bagaimana meningkatkan skillnya ya. Nah, jadi yang kelemahan anak-anak kita sekarang kan soft skillnya. Kalau intellectual skill dia ketemu lah di sekolahan formalnya. Soft skillnya kurang. Soft skill ini mesti dilatih dengan berinteraksi dengan orang lain, dilatih dengan masuk organisasi. Dari tingkatan mana tuh? Dengan hal ini maka kurangi main gadget. Jauhi narkoba, jauhi judi online. Mudah-mudahan pikiran terbuka, nanti dia bisa kreatif. Karena tantangan semakin besar. Kemudian kepada seluruh masyarakat Batanghari, kita jelas dan kita sama-sama yakini Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Iya. Untuk merubah itu semua tidak bisa bupati sendiri. Cuma dibantu istri bupati, dibantu wakil bupati. Perlu kita bergerak bersama. Apabila kita bergerak bersama, mudah-mudahan Batanghari yang kita cinta ini akan menjadi kabupaten terdepan di Provinsi Jambi. Amin. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Terima kasih, Bapak oke, Ibu. makasih banyak ya. Nama saya Pariono, ajudan Sekda. Pernah juga suka dukanya dengan Pak Badil, orangnya simpel, baik, dan mudah tanggap. Yang lainnya cepatlah diterimanya. Ada masalah apa kan? Semenjak orang tua beliau dulu, saya juga dulu kan, tahun 95. Sampai ke dia, bapak anak jadi Sekda saya juga kan. Sampai banyak tuh Bu, sampai 17 Sekda. Aduh udah datanya nih kan. Nah sekarang dia Bu. Jadi suka dukanya tahu gitu setelah suka duka Pak Padil nih kan. Bupati Batanghari ini kan. Orangnya tidak ada sombong. Biasa lah orang kayak bukan bupati gitu kan. Ada kemajuan lah di bidang pembangunan fasilitas, contohnya di pendopo itu kan, tempat rekreasi anak-anak muda Batanghari tangguh. Ya, itu yang sebelah lagi dibuat taman alun-alun. Rencananya kan baru dibuat sekarang kan. Semoga ramai lah di Kabupaten Batanghari ini. Jadi supaya lebih baik lagi lah, maju. Dari sekarang lebih baik lagi yang akan datang gitu kan. Pemirsa, itu tadi perbincangan hangat kita, menarik sekali dengan Bapak dan Ibu. Tetaplah bersama kami di Kisah. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program Kisah. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan keluarga Bapak Muhammad Fadil Arif beserta Ibu dan juga anak-anak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kakak Ade. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Kakak Ade gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas keluarga Ibu dan Bapak, saya izin dulu mungkin ingin menanyakan masa muda, mungkin tentang Masih muda. Oh iya, benar sekali, masih muda Ibu. Jadi saya ingin masa-masa mungkin ketika dulu saya dengar Bapak dan Ibu teman satu kuliah. Iya. Bagaimana ceritanya Ibu hingga Bapak dan Ibu bertemu kemudian bisa hidup bahagia bersama keluarga sampai saat ini? Mungkin siapa yang mau cerita dulu, Bapak Ibu? Bapak. Ibu lah. Bapak. Siapa nih yang mau cerita duluan? Ladies first. Siapa? Bapak atau Ibu mungkin?
Siapa ya? Mama. Oh, Ya, silakan Ibu. Oh. Seperti apa dulu momen masa muda? Teman satu kuliah benar Ibu ya? Tapi senior. Oh, senior. Iya. Saya dengar dulu Ibu dan Bapak kuliah di Universitas Jambi. Kemudian ternyata Bapak adalah senior begitu ya Bu. Bagaimana momen pertemuannya dulu Bu dengan Bapak? Mungkin sedikit malu Bu. Apakah mungkin diceritakan Bapak dan Ibu momen pertemuannya ketika masa muda? Oh, gitu kan. Nanti anak-anak ini tutup kuping lah ya. Kenapa sih? Oh iya, oke. Waktu kuliah Mbak. Waktu kuliah gitu ya. Apa ya? Satu ini juga sama-sama tim basket. Oh. Tim basket putra, saya putri. Putri. Jadi kenalnya waktu mulai ospek kuliah. Kalau diceritain lama loh, tidak cukup waktunya. Kami siap mendengar Ibu. Oh, siap. Oh, jadi memang Bapak dan Ibu ini sama-sama hobi olahraga basket begitu ya. Kemudian bertemulah ketika ospek. Yang ospek Ibu berarti? Bapak panitia? Enggak, mantau aja. Oh, berarti memang dari awal sudah dipantau nih. Ibu sudah ditargetkan ini ya. Udah ngincar kayaknya. Sudah mengincar. Berarti di antara Bapak dan Ibu siapa yang duluan memantau nih? Bapak berarti Pak ya? Sudah tertarik dengan Ibu duluan? Iya. Sudah. Seperti apa ceritanya Pak? Ya, dilihat-lihat dah. Kalau ada anak baru masuk kita lihatin dulu. Mana yang mantepnya kayaknya. Terpincut lah ke Ibu nih Iya. Pak ya. Bagaimana momennya Pak ketika memutuskan memilih Ibu untuk mendampingi Bapak saat itu? Ya kalau masih muda ya pasti ngalir ya. Kita minat sama lawan jenis. Terus ya kalau bahasa dulunya pacaran lah ya. Pacaran lama. Sambillah nikah begini kan di pacaran kita mengenal. Iya. Mengenal bagaimana kecocokan kita. Akhirnya cocok. Nah ini hasil-hasilnya 4 orang ini kan. Hasil kecocokan itu ya. Kecocokan ini Iya. 4. Baik, Ibu, saya ingin tanya mungkin ke Ibu, apa yang membuat Ibu memilih Bapak Gitu ya. saat itu? Aduh, susah. Harus jujur dong. Susah untuk dijelaskan. Iya. Terlalu banyak poinnya. Apa yang mungkin Ibu memilih Bapak? Yang pertama waktu PDKT yang jelas humoris. Humoris ya Bu Konyol ya? lah kalau saya bilang gitu. Jadi dia punya stok kekonyolan lah gitu. Jadi kalau nelpon kita tuh dia ada aja bahan buat kita ketawa gitu ya. Tapi pemarah dulu enggak. Nah, tapi sekarang baik minta ampun. Oh, Ya, Alhamdulillah. Jadi memang yang bikin Ibu kepincut Bapak, jadi Bapak ini punya jiwa humoris begitu Ibu ya? Soalnya sederhana, Sederhana. no profil, terus setia kawan. Jadi yang jelas pinter. Kita kalau ngomong sama dia nggak pernah menang kita. Selalu Bapak menang ya Bu ya? Karena dia pinter bener gitu. Selalu ada bahan nih Bu ya? Ada, jadi nggak pernah bosan lah sama dia. Ngobrol selalu ada bahan perbincangan begitu Bu ya. Jadi itu yang membuat Ibu luluh begitu ya Bu ya. Benar. Baik, saya mungkin tanya ke kakak dan adik nih. Seperti apa kakak dan adik melihat ayah, sosok ayah sebagai kepala keluarga? Siapa duluan? Siapa yang menjawab? Ayo. Siapa duluan? Bisa dulu, bisa dulu. Oh, Superman. Apa? Superhulk. Kalau kakak mungkin seperti apa melihat sosok ayah? Gimana ya, Dek? Ayo. Apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayah, sosok ayah tuh kalau di aku sendiri kayak ayah lucu. Iya, lucu kayak kata mama tadi kan, humoris. Terus juga emang jarang marah sih. Kalau dihitung kayak total ayah galak ke kita juga nggak bisa dihitung karena emang jarang banget. Oh, jarang Bu ya. Jadi kalau sekali digalakin ayah pasti kaget ya. Iya. Karena emang jarang. Sosok gitu ya. Kalau dia gimana? Kalau adik gimana? Karena kan jarang. Karena ayah tuh jarang gimana? marah ya? Ayah tuh seperti apa menurut Kak Mela? Suka nyindir. Suka menyindir kakak seperti apa? Kamela Pokoknya tadi malam kan minta duit, terus katanya ayah belum jajan, minta duit dulu lah. ayah sering marah nggak ketika kakak minta uang jajan? Oh, nggak pernah marah oh, ya? berapa? Oh. Santai. Oh, santai. Kalau kakak nih gimana? Kalau abang gimana ngelihat sosok ayah tuh seperti apa dari ayah apa? Itu benar kata mama humoris. Walaupun bercandaan gak lucu tetap bikin ketawa. Oh, kadang ayah bercandanya garing ya?
Tapi tetap pasti ujungnya ketawa. ketawa ya. Jadi memang ayah selalu punya bahan untuk membuat keluarga ketawa begitu ibu. Konyol ya. Baik. Oh begitu. Baik untuk ibu nih bu. Sosok bapak di mata ibu sebagai kepala keluarga dan juga sebagai kepala pemerintah seperti apa? Tanggung jawab, Tanggung jawab. komitmennya tinggi. Yang jelas tidak akan tidak akan pernah membiarkan masalah tidak selesai. Pasti bakal selesai. Di dalam rumah tangga tanggung jawab, di pekerjaan pun sangat tanggung jawab. Di komitmennya sangat tinggi. Luar biasa sekali. Jadi memang bapak adalah sosok yang bertanggung jawab pemirsa. Saya mungkin tanya ke adik juga dan kakak. Mungkin yang adik dan kakak Melan tahu nggak kalau ayahnya adalah orang nomor 1 di Batanghari? Tahu. Tahu. Oh, oh dia tahu. Kalau Kamilan tahu nggak? Kamela, Oh nggak tahu. Adek taunya sejauh ini ayah siapa? ayo deh. Ganteng. Oh, Siapa bentuknya? gimana Kamilan? Pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah tahu nggak Ayah apa? Kalau adek tahu nggak? Pekerjaan ayah. Apa ya? Pekerjaan ayah. Superman tadi ya? Bu, tadi kan? Ayah jadi superhero. Kalau kakak dan abang mungkin apa suka dukanya? Pasti kan sukanya banyak nih ketika Tidak ayah apa-apa. adalah orang yang nomor 1 di Batanghari. Mungkin ada dukanya mungkin atau sedih atau suka dukanya mungkin bisa diceritain kakak dan adik. Kalau duka kayaknya Duka nggak. tuh kak, mungkin karena ini kali, karena jarang ketemu. Iya cuman jarang ketemu kan kita juga sekolahnya Iya. jauh nggak sih dari sini. Kalau soal suka ya nggak bisa disebutin satu-satu karena emang banyak ketemu. Banyak ya. Duka juga nggak dipikirin banget aja kayak let it flow ya udah. Iya. Ngalir aja. Ngalir aja karena Lebih memang kepada waktu lah sebenarnya. Iya. Tapi ayahnya tetap nyempetin. Kayak besok nganterin anak-anak, ayahnya. luar biasa. Ibu mungkin ada momen ketika mendampingi bapak selama berjuang demi Kabupaten Batanghari tentunya. Iya. Momen yang paling berkesan atau momen sedih itu mungkin bisa diceritain Bu. Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu mungkin. Paling kalau misalnya beliau itu niatnya kan udah super baik lah menurut saya dan pasti menurut teman-teman yang satu perjuangan pasti udah tahu juga. Kadang-kala masih disalahpahami, kadang masih ada bad news atau gosip apa fitnah. Itulah paling kesel ya gitu. Ada saya pengen ngomong belum tahu ya niat suamiku tuh seperti apa. Gitu. Cuma ya sudah, kita nggak bisa kan jawab satu persatu Iya. komentar-komentar orang yang berpikiran susan gitu. Ya udah buktikan aja lah dengan kerja. Manusia kan pasti punya penilaian sendiri. Iya benar. Jadi memang Bapak ini adalah sosok yang bertanggung jawab ke keluarga juga Bu ya, walaupun mungkin ada banyak waktu tentunya yang dikorbankan untuk keluarga begitu ya Pak ya. Ada harga yang harus dibayar. Kakak dan adik ada mungkin yang ingin disampaikan untuk ayah mungkin satu persatu, apa yang ingin kata-kata mungkin apa yang ingin disampaikan ke ayah? Pesan dan kesan. Kata-kata apa? Semangat terus. Jangan patah. Semangat ya, jangan gampang nyerah. Kata Oh, Farid, yes. kata Farid. Cakep. Apalagi? Apalagi Ndek apa Ndek? Untuk ayah. Hah? Hah? Sering ngasih duit jajan gitu? Iya. Oh iya. satu persatu mungkin dari Kamelan juga apa? Kamela, Mungkin ayo. ada pesan untuk ayah. Nanti orang terakhiran. Malu ternyata Bicarakan pemirsa. nanti saja. Dari abang mungkin Abang, ada ya, Bang. yang ingin disampaikan ke ayah yang mungkin kata-kata karena mungkin Motivasi. ya Lebih hati-hati sih, jaga kesehatan. Wow. Siap. jadi ayah Kurang-kurangin hati-hati. ngerokok. Siap. Lagi lanjut. Ada lagi bang? Jangan deh. Dari kakak nih, yang pertama nih belum tersampaikan apa yang ingin disampaikan ke ayah? Mungkin semangat terus, saya jaga kesehatan, jangan paksain diri lah kalau lagi capek. Siap. Ya kan kesehatan tetap nomor 1 nggak sih? Benar. Walaupun orang nomor 1 di Batanghari. Iya. Ibu, saya ingin tanya, ada momen-momen merasa terbengkalai tidak? Mungkin karena Bapak kan otomatis memprioritaskan masyarakat Batanghari terlebih dahulu. Ada momen-momen Ibu pernah merasakan hal itu tidak, Bu? Apa Iya. terbengkalai dengan keluarga? Iya. Ya kadang pasti ada ya. Kadang pas di momennya saya juga lagi banyak kegiatan, anak-anak jadi kayak kurang perhatian gitu. Cuma saya carilah momen untuk ngebalasnya.
misalnya kalau kayak anak-anak yang berdua ini kan lagi nggak di sini sekolahnya. Nah, ketika saya jemput dia atau ketika dia liburan itu ya dibalas mau kemana gitu. Sama yang adik yang anak-anak yang dua yang kecil gitu juga. Jadi kalau saya lagi nggak ada kegiatan cengkrama terus lah seharian gitu. Karena lagi bersama begitu Iya, Bu ya, jadi- manfaatkan momennya begitu Bu ya. Quality time itu. Quality time-nya itu yang kita manfaatkan. Baik, untuk Bapak, apa yang ingin disampaikan ke anak-anak nih Pak? Karena kan mungkin jarang berkumpul, karena kakak dan tadi kebetulan sekolahnya tidak di sini begitu Pak. Apa yang ingin disampaikan ke anak-anak Pak? Ya, kita memang sudah kasih pemahaman ya bahwa kalau bapak yang jadi pejabat publik, ya mau nggak mau pasti lebih banyak kepada orang lain, kepada masyarakat. Tapi kalau memang nanti sudah keberatan, ya kita bisa diskusikan ulang. Kalau yang merasa ini waktu orang tua untuk anaknya kurang nih, ya udah berarti kita tidak boleh lagi jadi pejabat publik. Jadi memang kalau sudah kita menjadi pejabat publik, ya berarti diri kita sudah kita wakafkan kepada orang banyak. Tapi alhamdulillah saat ini anak masih memahami. Ini dua, yang nomor satu Nisa sama Upit, yang nomor dua. Memang sengaja kita sekolahnya dijauhkan. Karena kalau dia sekolah sini bisa bahaya nanti. Kenapa begitu Karena Pak? dia diperlakukan beda ya, Istimewa. jadi dapat terpilih. Nanti karakternya jelek. Kalau di sana kan orang tidak tahu dia anak siapa. Nah, terus teman-temannya mungkin lebih hebat lagi. Jadi dia menijak bumi lah, down to earth, dan dia bisa merasa seperti manusia. Nah, kita yang paling takut anak-anak kita kan diperlakukan khusus. Karena nanti hidupnya tidak kompetitif, tidak fight lah dia untuk memperjuangkan hidupnya. Alhamdulillah beliau awal tidak mau nih. Nisa sama Upi nggak mau jauh, mau dari orang tua, dari neneknya kan. Alhamdulillah bisa diyakinkan dan mau. Dan sekarang enjoy saja kayaknya. Ya, Kak ya. Iya, Teman-teman kakak, Jauh lebih enak di situ sih daripada Jambi. Iya. teman-teman dan kakak Bisa dan jadi abang, diri sendiri ya, nak ya. Hah? berarti ada nggak yang tahu kalau ayah adalah seorang Bupati Batanghari? Banyak sih yang tahu. Banyak yang tahu. Karena di situ kan juga banyak yang pejabat orang tuanya. Nah, ya gimana kalau anak pejabat tuh kadang suka ngobrol bareng gitu, ngomongin. Kayak saling bahas gimana Iya. di tempat masing-masing gitu loh. Mm-mm. Tapi yang Udah nggak ada ada yang masing-masing. perbedaan jauhnya gitu. Iya. Jadi mirip-mirip semua gitu loh kita. Jadi mereka tuh saling sharing lah. Saling sharing ya. Pengalaman orang tuanya, mereka misalnya orang tuanya digangguin gitu. Jadi mereka akhirnya lebih care gitu. Oh ternyata ya kita ini memang niatnya Baik untuk begitu ya. Jadi akhirnya mereka lebih peduli juga bahwa ayah mamanya ini bukan santai-santai di sini gitu. Lebih tahu diri lah kalau menurut saya. Iya. Baik, untuk kakak dan adik nih, ada nggak yang punya cita-cita atau punya mimpi ingin menjadi sosok seperti ayah? Nah, yang mau jadi gubernur Bisa. kemarin. Siapa? Wah, kamera nih jadi gubernur. Menteri. Oh, menteri. Ada yang mau jadi menteri? Amin. Kalau Kanisa, Ustazah. Kakak mau jadi apa? Itu bilangnya menteri. Banyak cita-cita tuh. Jadi presiden. Oh, amin. Kalau abang? Jadi megawati. Belum ada niatan sih. Tapi kepikiran nggak ingin mencontoh sosok ayah? Kalau sosok Belum ada niatan sih. kayaknya sosok secara kepribadian iya. Tapi kalau secara profesi kita belum ada yang tertarik sama ranah politik, itu. Iya. Karena kita emang kayak dari awal ayah juga bukan yang maksa kita buat jadi kayak dia gitu. Ngalir aja. Ya. Sesuai minat bakat Sesuai kita minat dan sendiri. bakat. Jadi memang punya mimpi masing-masing, namun untuk kepribadian tetap mencontoh sosok ayah yang baik dan tanggung jawab begitu ya. Terakhir nih Ibu, saya ingin tanya, apa yang ingin Ibu sampaikan ke Bapak? Atau mungkin ada kata-kata yang ingin Ibu sampaikan ke Bapak? Harus diketahui orang banyak nih. Apa mungkin Ibu? Yang jelas kembali ke niat awalnya itu dulu mau jadi bupati karena memang membangun Batanghari. Jadi saya berharap Bapak, Ibu mungkin Ah. saling melihat. Apa yang ingin disampaikan? tatap mata saya. Jadi saya cuma berharap istiqomah dengan niat awalnya. Sama kita niat sama-sama ingin membangun Batanghari, berjuang hingga garis finish. Yang jelas kami cuma berharap, saya berharap pada suami saya semoga sehat, kuat, dan diselamatkan dari fitnah
dari mara bahaya. Amin, amin. Untuk keluarga juga semua, untuk anak-anak saya juga selamat dunia akhirat. Amin. Ya, semoga ini istiqomah dengan niatnya, itu saja. Dari Bapak mungkin sebaliknya ada yang ingin disampaikan ke Ibu. Ya, kita kerja keras, hiburannya ya keluarga. Kita balik, lihat istri, lihat anak, ya hiburannya di sana. Jadi apabila keluarga kita tidak cukup bahagia, tidak akan bisa seimbang. Dengan waktu kita yang sedikit, ya hiburannya nih. Ini anak-anak yang lucu-lucu ya, dan istri yang selalu tahu bagaimana memperlakukan kita. Tapi saya tidak akan bisa pernah cerita masalah pekerjaan, karena kalau diceritakan masalah, ya dia tidak bisa membahagiakan kita lagi. Ikut kepikiran kan? Iya, benar. Nah, ini masalah yang kita hadapin, dijalani. Nah, keluarga tempat-tempat refreshing paling baik ya. Healing terbaik itu. Healing terbaik ada keluarga ya Pak ya. Jadi kalau kita nginap di hotel sebagus apapun, tidak akan senyak kalau tidur kembali ke rumah kan. Akan lebih nyaman. Nah ini mudah-mudahan saya bisa tetap berlaku adil dan amanah saya sebagai bupati kita bisa jalankan dengan bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan, dan amanah saya sebagai kepala keluarga juga bisa saya jalankan. Tapi memang susah ya membagi waktunya, tapi kita coba usaha memanage dengan baik. Dukungan dari keluarga ini hal utama. Jadi pernah kami sampaikan, saya sampaikan kepada istri dan anak saya, apabila sudah keberatan bapaknya sibuk begini, ya kita diskusikan ulang. Kita biasa musyawarah begitu. Baik, jadi memang Iya. bagaimana Ibu? Ya, kita nih keluarga yang sangat terbuka. Silakan utarakan pendapat. Ya, sangat demokratis lah. Sama Baik, jadi menjunjung demokratis sekali. Ada yang dirasain, silakan kita bicarakan bersama begitu ya. Baik, luar biasa sekali keluarga ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas, Ajudan Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif. Dan saya Ajudantus Saada, staf ADC Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif. Bagi saya, Pak Fadil adalah seorang teladan yang wajib untuk saya contoh. Karena menurut saya beliau adalah salah satu pemimpin yang terbaik yang pernah saya kenal di dunia pemerintahan. Kalau menurut saya, Bapak Muhammad Fadil Arif ini termasuk pemimpin yang tegas, bijaksana, dan cerdas juga, terutama juga ramah kepada masyarakat Batanghari, sehingga patut untuk dijadikan sosok pemimpin. Saya telah menjadi ajudan selama 1,5 tahun kurang lebih. Selama saya menjadi ajudan, mungkin hanya sedikit cerita dukanya, lebih banyak sukanya gitu. Nah, saya banyak belajar dari Pak Fadil, mulai dari cara beliau berkomunikasi dengan masyarakat, dengan bawahan, dengan atasan, dengan keluarga, dan yang lainnya. Sikap beliau yang tegas, namun tetap dengan rendah hati. Nah, itu membuat saya belajar bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, perlu ketegasan, namun tetap harus rendah hati. Harapan saya untuk Kabupaten Batanghari semoga bisa semakin maju, baik itu dari pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan infrastrukturnya. Jadi semoga lebih maju dan lebih baik. Batanghari tangguh. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan keluarga Bapak Muhammad Fadil Arif. Setelah ini kita nanti akan berbincang kembali, tetaplah bersama kami di Kisah.